Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah hadir di hari ini. Untuk hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan mengabsen dulu untuk siapa-siapa aja yang hari ini hadir. Nampaknya kalau dilihat dari bangku yang ada di kelas ini semuanya terisi, berarti hari ini semuanya alhamdulillah masuk bisa mengikuti pembelajarannya. Karena melihat kehadirannya sudah insya Allah 100% hadir, maka sebelum kita menginjak kepada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau mimpin doa di sini? Ya, silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, diberikan pemahaman supaya ilmu-ilmu yang kita diskusikan hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kembali materi yang minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran PKN tentang toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Dari 30 siswa, masa enggak sih? Satu orang pun tidak tahu tentang toleransi itu apa. Kalau tidak tahu, di sini kita akan membahas bersama-sama. Nah, yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai. Menghargai dalam apa, Pak? Misal ada pertanyaan seperti itu. Menghargai dalam segala hal. Baik itu dalam adat istiadat, agama, suku bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya. Kenapa sih toleransi itu sangat penting? Nah, toleransi itu sangat penting karena untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan sikap saling toleransi, saling menghargai. Menghargai dalam apa? Dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita sehari-hari. Misal, si A dan si B itu memiliki perbedaan dalam hal beribadah. Nah, kita itu harus memiliki sikap toleransi. Kenapa? Karena kalau tidak ada sikap toleransi dalam beribadah, maka selamanya akan terjadi saling diskriminasi, intoleransi, saling hujat, saling ejek, ataupun sebagainya yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam kelas, kalau dalam lingkungan kelas. Nah, untuk itulah perlu sekali kita sebagai anak bangsa yang hidup di negara yang penuh perbedaan, yang banyak perbedaan, memiliki sikap toleransi dengan tujuan agar terciptanya suasana lingkungan, baik itu di sekolah, di masyarakat, ataupun di kehidupan luar lainnya, supaya terjalin kehidupan yang nyaman, damai, saling menghargai, saling membantu. Nah, apa sih akibatnya kalau kita tidak memiliki sikap toleransi? Yang mana ketika kita berada di sebuah lingkungan, kita tidak menghargai perbedaan yang ada di lingkungan tersebut. Misal, ketika Ahmad masuk ke lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru tersebut terdapat beberapa orang yang kepercayaannya beda dengan kita. Terus kita ngomong kepada mereka, "Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini?" Nah, hal tersebut akan mengakibatkan permasalahan yang nantinya bisa saja membuat kita diusir ataupun tidak diterima di lingkungan tersebut karena tingkah laku kita yang tidak toleransi terhadap perbedaan yang ada. Nah, untuk itu kita sebagai anak, sebagai murid yang nantinya akan menjadi warga masyarakat,
yang akan hidup, entah itu di lingkungan yang seperti apa, yang memiliki banyak perbedaan, harus betul-betul memahami dan juga memiliki sikap toleransi supaya kedamaian akan tercipta. Kita pun akan dihargai oleh orang lain apabila kita menghargai perbedaan orang lain. Nah, untuk itu anak-anak di sini Bapak harapkan bisa memiliki jiwa toleransi yang sangat luar biasa supaya Indonesia itu menjadi negara yang damai. Tidak karena perbedaan satu hal menyebabkan perpecahan, tidak karena orang lain tidak sependapat dengan kita, maka kita merasa tidak enak lalu mencemooh orang tersebut atau memaki orang tersebut. Itu tidak boleh, karena dampak dari kita tidak bersikap toleransi adalah hal tersebut, adanya permasalahan yang mengakibatkan bisa saja dari satu orang yang tidak toleransi menyebabkan beberapa kelompok yang nantinya akan berpecah belah. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjadi manusia yang memiliki toleransi yang sangat tinggi, menjunjung tinggi perbedaan, dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sebuah permasalahan yang nantinya tidak tercapai tujuan bersama. Nah, selain tadi kita membahas toleransi beragama, kita juga perlu membahas toleransi mengenai perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, dan juga ras. Nah, yang paling sering terjadi perpecahan akibat toleransi ini adalah perbedaan warna kulit atau ras atau golongan, di mana ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang memiliki perbedaan warna kulit ataupun bahasa dan lain sebagainya, seringkali seseorang itu mengejek orang tersebut dikarenakan perbedaan. Misalkan ketika kita memiliki teman yang warna kulitnya tidak sama dengan kita, tentu saja tidak sedikit orang yang berkulit putih itu menghina atau mengejek orang yang berkulit hitam. Padahal hal tersebut merupakan salah satu contoh dari tidak memilikinya kita sikap toleransi. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tersinggung maksudnya? Bagaimana kalau orang tersebut merasa sakit hati yang akibatnya dia marah, lalu hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi? Nah, itulah perlunya kita memiliki sikap toleransi dalam hal perbedaan warna kulit. Nah, karena kita itu hidup di Indonesia dengan berbagai perbedaan, terutama warna kulit. Maka dari itu, ketika kita memiliki seorang teman yang berbeda warna kulit, bahasa, kita itu harus benar-benar menjunjung tinggi perbedaan tersebut. Jangan sampai karena perbedaan tersebut kita tidak menjadikannya dia teman karena tidak sama dengan kita. Nah, bagaimana supaya sikap toleransi ini bisa tercipta? Nah, sikap toleransi ini tercipta karena kita memiliki rasa saling menghargai, menghormati, dan juga saling menjunjung tinggi perbedaan. Nah, menghargai dalam hal apa? Menghargai dalam hal-hal yang menjadikan perbedaan tersebut. Bagaimana supaya kita bisa hidup toleransi? Yang pertama adalah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan orang lain yang tidak sama dengan kita. Ketika sikap itu kita tumbuhkan, kita benar-benar junjung tinggi, maka insya Allah dimanapun kita berada, lingkungan kita mau bagaimana, kita akan bisa diterima dengan mudah, bisa beradaptasi dengan mudah, karena jiwa kita memiliki sikap toleransi yang betul-betul kita junjung tinggi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera tanpa melihat perbedaan, dan menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai salah satu hal yang akan membuat kita semakin dikenal lebih baik.
karena perbedaan kita bisa hidup damai. Hal tersebut bisa menjadikan kita sebagai warga negara yang dihargailah oleh orang lain, dan terciptalah kedamaian yang menjadi tujuan kita bersama. Begitu. Alhamdulillah untuk materi tadi mengenai toleransi sudah Bapak sampaikan semua. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa melaksanakan sikap toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ini Bapak tutup, Bapak mau memberikan kesempatan kepada anak-anak. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau sekiranya tidak ada yang bertanya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.